kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Bapak Dr. Molaku sebagai dosen pembimbing dalam mata kuliah Biologi Laut Lanjut. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan laut. Telah lama dikenal sebagai salah satu ekosistem yang paling besar, paling kompleks, dan paling dinamis di dunia. Terdapat berbagai macam interaksi antara faktor-faktor penyusun komponen lingkungan laut yang berlangsung sangat cepat dan terus-menerus sehingga sangat menentukan kondisi ekosistem yang ada di lingkungan perairan tersebut. Lebih dari 80% air yang berada di alam merupakan air laut. Sifat dari lingkungan kelautan adalah selalu berubah dan dinamik. Kadang-kadang perubahan ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat maupun lambat. Cepat atau lambatnya perubahan ini sama-sama mempunyai pengaruh, yakni kedua sifat perubahan tersebut akan mengubah intensitas faktor-faktor lingkungan. Karena terus berubahnya lingkungan, maka organisme yang menempati kemungkinan juga akan berubah dan dapat merusak ekosistem tersebut. Oleh karena itu, di dalam makalah ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan laut. Berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan laut, ada 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan laut. Yang pertama ada faktor fisika lingkungan laut, yang kedua ada faktor kimia lingkungan laut, dan yang ketiga ada faktor biologi lingkungan laut. Yang pertama ada faktor fisika lingkungan laut. Faktor fisika lingkungan laut terbagi atas 5. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada kecerahan, yang ketiga ada kecepatan arus, yang keempat ada gelombang, dan yang kelima ada pasang surut air laut. Faktor fisika lingkungan laut yang pertama adalah suhu. Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan organisme di lautan. Suhu mempengaruhi hasil aktivitas metabolisme maupun perkembangbiakan dari organisme-organisme tersebut. Setiap perubahan suhu cenderung untuk mempengaruhi banyak proses kimia yang terjadi secara bersamaan pada jaringan tanaman maupun binatang. Karenanya, suhu sangat mempengaruhi biota secara keseluruhan. Suhu yang terdapat di air laut seringkali berfluktuasi. Perubahan suhu disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya yaitu intensitas cahaya matahari yang diterima kedalaman air laut dan letak ketinggian dari permukaan laut. Suhu menurun secara teratur sesuai dengan kedalaman air laut. Semakin dalam suhu akan semakin dingin. Mengapa dingin? Hal ini disebabkan karena kurangnya intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan laut. Faktor fisika lingkungan laut yang kedua adalah kecerahan atau kekeruhan. Tingkat kecerahan atau kekeruhan yang berbeda pada laut selain disebabkan oleh penetrasi cahaya yang masuk, juga diakibatkan oleh tanaman yang hidup di dasar laut seperti alga yang terdapat pada Laut Merah, dan ada juga endapan atau sedimentasi yang terbawa di dalam air. Penetrasi cahaya seringkali dihalangi oleh zat yang terlarut di dalam air laut karena sifatnya air laut yang mengandung sejumlah besar partikel dalam suspensi yang seringkali disebut dengan kekeruhan. Intensitas cahaya mempengaruhi pola sebaran organisme. Ada sebagian organisme yang menyukai cahaya dengan intensitas cahaya yang besar, namun sebaliknya, ada juga organisme yang lebih menyukai intensitas cahaya yang redup. Air laut berwarna karena proses alami, baik yang berasal dari proses biologis maupun non-biologis. Faktor biologis berupa gambut, humus, dan lain-lain. Sedangkan faktor non-biologis berupa faktor yang berasal dari senyawa-senyawa kimia lainnya. Faktor fisika lingkungan laut yang ketiga adalah kecepatan arus. Arus mempunyai pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif terhadap kehidupan di lingkungan laut. Arus dapat mengakibatkan menurunnya jumlah jaringan-jaringan jasad hidup yang tumbuh di daerah itu, dan partikel-partikel dalam suspensi dapat menghasilkan pengikisan. Arus juga sangat bermanfaat bagi biota-biota laut. Arus bermanfaat sebagai penambahan makanan-makanan bagi biota laut, dan juga arus berfungsi dalam pembuangan kotoran-kotoran dari biota laut tersebut, sehingga arus sangat memegang peranan penting bagi lingkungan laut. Faktor fisika lingkungan laut yang keempat adalah gelombang. Secara ekologis, gelombang
yang paling penting di daerah pasang surut atau perairan dangkal. Sedangkan di bagian laut agak dalam, pengaruhnya sangat menurun. Dan di perairan oseanik atau daerah perairan laut paling dalam, gelombang mempengaruhi pertukaran udara. Gelombang dihasilkan oleh angin, pasang surut air laut, kadang-kadang gelombang juga dihasilkan oleh gempa bumi, gunung meletus, bahkan tsunami. Gelombang mempunyai sifat penghancur, karena itu biota yang hidup di daerah pasang surut harus mempunyai daya tahan terhadap pukulan gelombang. Dan faktor fisika lingkungan laut yang kelima atau yang terakhir adalah pasang surut air laut. Pasang surut air laut memiliki pengaruh yang paling jelas terhadap organisme dan komunitas di daerah litoral yang menyebabkan terkena udara terbuka secara periodik. Namanya terkena udara terbuka merupakan hal yang paling penting karena pada saat itulah organisme laut akan berada dalam kisaran suhu terbesar dan memungkinkan organisme tersebut mengalami kekeringan bahkan kehilangan air. Pasang surut air laut juga sangat mempengaruhi kadar garam yang ada di perairan tersebut serta juga mempengaruhi partikel-partikel substansi lainnya. Beralih dari faktor fisika lingkungan laut, sekarang ada faktor kimia lingkungan laut. Salinitas. Salinitas merupakan faktor kimia lingkungan laut yang pertama. Kerangka salinitas dalam air laut akan mempengaruhi cara hidup akuatik melalui pengendalian berat jenis dan keanekaragaman ikan osmotik. Salinitas dapat menimbulkan tekanan-tekanan ozonik. Umumnya, kandungan garam dalam sel-sel biota laut cenderung mendekati kandungan garam dalam kebanyakan air laut. Jika sel-sel tersebut berada di lingkungan dengan salinitas yang berbeda, maka suatu mekanisme osmoregulasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan kepekaan antara sel dan lingkungannya. Pada kebanyakan biota air, penurunan salinitas biasanya bersamaan dengan penurunan salinitas di dalam sel. Faktor kimia lingkungan laut yang kedua adalah oksigen terlarut atau DO. Oksigen terlarut diperlukan oleh hampir semua bentuk kehidupan akuatik untuk proses pembakaran dalam tubuh. Sumber oksigen terlarut dari perairan adalah dari udara di atasnya, bahkan dari proses fotosintesis dan glikogen dari biota itu sendiri. Air yang tidak mengandung oksigen terlarut jarang sekali ditemukan di samudra. Oksigen dihasilkan oleh proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan-tumbuhan air dan juga dari fitoplankton, sehingga hasil dari fotosintesis itu dipakai oleh biota-biota lain untuk pernafasan. Menurunnya kadar oksigen terlarut dapat mengurangi efisiensi pengambilan oksigen oleh biota-biota laut, sehingga dapat menurunkan kemampuan biota laut tersebut untuk hidup normal dalam lingkungannya. Kadar oksigen terlarut di perairan Indonesia berkisar antara 4,5 dan 7,0 ppm. Faktor kimia lingkungan laut yang ketiga adalah derajat keasaman atau pH. Air laut mempunyai kemampuan menyangga yang sangat besar untuk mencegah perubahan pH atau derajat keasaman. Perubahan pH yang sedikit saja dari pH alami akan memberikan petunjuk terganggunya sistem penyangga. Hal ini dapat menimbulkan perubahan dan ketidakseimbangan kadar karbon dioksida yang dapat membahayakan kehidupan biota laut. pH air laut permukaan di Indonesia umumnya sangat bervariasi dari satu lokasi ke lokasi, yaitu berkisar antara 6,0 sampai 8,5. Perubahan pH dapat berakibat buruk terhadap kehidupan biota laut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat langsung yang ditimbulkan adalah kematian biota laut seperti kematian ikan, buaya, bahkan telur-telur yang baru berkembang, serta mengurangi produktivitas primer. Sedangkan akibat tidak langsung yang ditimbulkan adalah perubahan toksisitas zat-zat yang ada di dalam air. Misalnya penurunan pH sebesar 1,5 dari nilai alami yang dapat memperbesar toksisitas NiCN sampai 1000 kali. Faktor kimia lingkungan laut yang keempat atau yang terakhir adalah unsur hara atau nutrien. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya,
karenanya fitoplankton membutuhkan banyak sekali nutrien. Menurut seorang ahli yaitu Michael pada tahun 1985, dia mengatakan bahwa fosfat dan nitrogen merupakan unsur hara makro yang banyak sekali dimanfaatkan oleh fitoplankton sebagai nutrien. Pada umumnya, kekurangan fosfat dalam laut akan mempengaruhi proses fotosintesis dan pertumbuhan yang sama besarnya. Adapun nitrat yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesuburan perairan laut. Perairan oligotropik memiliki kandungan nitrat sebesar 0 sampai 0,1 mg per liter, sedangkan perairan mesotropik memiliki kandungan nitrat sebesar 0,1 sampai 0,5 mg per liter, sedangkan pada perairan eutropik memiliki kandungan nitrat sebesar 0,5 sampai 5 mg per liter. Faktor yang mempengaruhi lingkungan laut yang terakhir adalah faktor biologi lingkungan laut. Keberadaan masing-masing organisme dalam lingkungan laut dapat memberikan informasi kualitas lingkungan di mana biota tersebut hidup. Semakin beraneka jenis biota dan semakin banyak jumlah yang ditemukan dalam perairan dapat mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan tersebut masih baik. Peranan dan kedudukan masing-masing organisme di laut digambarkan dalam piramida makanan di laut. Yang pertama ada produsen. Produsen dalam lingkungan laut merupakan faktor utama yang menentukan produktivitas di dalam lautan. Yang bertindak sebagai produsen adalah fitoplankton dan ganggan lainnya. Fitoplankton adalah tumbuhan-tumbuhan air yang berukuran kecil. Fitoplankton dia melayang-layang di air dan merupakan organisme laut yang menjadi makanan utama bagi ikan-ikan. Fitoplankton bersifat autotrof sehingga disebut sebagai produsen. Kenapa? Karena fitoplankton dapat memproduksi makanan lewat proses fotosintesis. Contoh fitoplankton yang ditemukan adalah alga merah yang terdapat di lautan merah, alga biru yang terdapat di laut tropik, dinophysis dan Ortula. Setelah proses yang kedua adalah konsumen terdiri dari plankton, amfibios, zooplankton, bentos, dan plankton. Zooplankton adalah seluruh hewan-hewan kecil yang berkelompok yang sangat berjumlah. Contoh dari zooplankton misalnya ada cekukoda, ada dipteris, ada jellyfish atau laut dan beberapa jenis crustacea. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar laut baik yang meninggal pada pasir maupun pada substrat. Beberapa contoh dari bentos antara lain ada bulu babi, ada bintang laut, ada cangkuk laut, dan ada karang. Sedangkan penguin adalah hewan-hewan laut yang dapat bergerak di perairan seperti ikan laut, reptil laut, mamalia laut, dan jenis. Semua organisme yang berlaku sebagai konsumen tersebut merupakan organisme heterotropik karena organisme-organisme tersebut tidak dapat membuat produksi. Setelah produksi dan merujuk dari pemaparan sebelumnya, yang dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan ini yakni dalam lingkungan laut terdapat 3 faktor yang mempengaruhi ekosistem laut. Yang pertama ada faktor fisika lingkungan laut yang terdiri atas temperatur atau suhu, kecerahan atau kekeruhan, kecepatan arus, gelombang dan pasang surut. Yang kedua adalah faktor kimia lingkungan laut yang terdiri atas salinitas, oksigen terlarut, derajat keasaman atau pH, dan nutrien. Sedangkan yang ketiga adalah faktor biologi lingkungan laut yang terdiri atas produsen yang berperan di dalamnya adalah fitoplankton, yang kedua ada konsumen yang berperan di dalamnya adalah zooplankton, bentos, dan nekton, dan yang ketiga adalah dekomposer yang berperan sebagai dekomposer adalah bakteri Nitrobacter sp dan jamur. Masing-masing faktor tersebut memiliki keterkaitan hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu lingkungan perairan laut atau yang disebut sebagai ekosistem laut.
Demikianlah hasil pembahasan saya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem laut. Saya menyadari sungguh bahwa apa yang telah saya paparkan